Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Pisang crispy ekonomis, cek ada yang suka nggak nih? Ekonomis karena bisa dibuat dengan bahan yang murah dan mudah dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini beneran enak banget dan kriuknya parah gila. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 10 buah pisang yang sudah matang tapi masih agak keras ya. Atau istilah lainnya itu pisang mengkal seperti ini. Untuk jenis pisangnya itu bisa pisang raja, pisang kepok, atau pisang tanduk juga boleh seperti ini. Sesuai selera saja ya. Oke, kupas pisang. Dan ini untuk jembrambutnya kayak gue, alias bungkus flom, yaitu bagian dari serat pisang yang memanjang. Ini memang sengaja tidak dibuang karena selain banyak mengandung serat dan nutrisi juga dapat membantu pisang crispy jadi lebih mudah keriting dan keribo saat proses penepungan. Catat. Kemudian belah pisang menjadi 4 bagian memanjang seperti ini. Oke, belah sisanya hingga habis. Sisihkan. Selanjutnya, siapkan bahan untuk memarinasi, yaitu ada 20 gram atau sekitar 2 sendok makan susu bubuk full cream, 1/4 sendok teh garam halus, 1 sendok teh vanila cair atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanila bubuk. 100 ml atau sekitar setengah gelas air dingin atau air suhu ruang juga boleh. Aduk rata. Nah, seperti ini guys tampilannya. Selanjutnya, celupkan potongan pisang tadi ke dalam bahan marinasi. Masukkan secara hati-hati agar potongan pisangnya itu tidak rawan patah. Kemudian aduk-aduk atau goyang seperti ini agar bumbu marinasinya itu tercampur rata. Atau jika perlu agar tidak rawan patah, campurkan bumbu marinasi dengan cara disiram ke atas potongan pisangnya seperti ini. Dan agar bumbu marinasinya itu meresap, diamkan di suhu ruang atau di kulkas juga boleh, minimal itu sekitar 30 menit. Sambil menunggu, selanjutnya siapkan juga bahan tepung kering, yaitu ada 750 gram atau sekitar 50 sendok makan tepung terigu protein tinggi, 60 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh soda kue, yang ini optional ya guys. Jadi walaupun dilewatkan juga nggak masalah. Aduk rata. Sisihkan. Berikutnya siapkan juga bahan pencelup, yaitu ada sekitar 2 liter air bersih. Tuangkan air ke dalam baskom besar seperti ini. Dan karena ini versi ekonomis, untuk pencelupnya itu memang cukup air putih biasa saja ya. Jika perlu bisa menggunakan air dingin atau air es seadanya saja guys. Dan by the way, ini juga saya tambahkan wadah penyaring agar nantinya itu potongan pisang bisa dengan mudah dicelup dan diangkat dengan lebih efisien. Dan ini dia guys. Setelah pisangnya itu disimpan di kulkas selama 3 jam lebih, bumbu marinasinya itu sudah benar-benar meresap ya. Oke guys,
Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Panaskan secukupnya minyak goreng, masukkan secukupnya potongan pisang ke dalam bahan tepung kering seperti ini. Kemudian aduk-aduk pelan seperti ini. Sambil agak diremas sedikit agar tepungnya itu menempel ke potongan pisangnya. Meremasnya itu jangan terlalu kuat ya guys, karena potongan pisangnya ini sedikit agak rawan patah. Setelah itu masukkan ke dalam bahan pencelup. Lakukan hal yang sama dengan potongan pisang yang tersisa. Jangan lupa agar hasil pisang Kentucky itu bisa keriting cantik dan renyah alias tidak menggumpal alot dan keras gitu. Sebaiknya tepungnya itu kita ayak terlebih dahulu seperti ini. Setelah diayak, baru kemudian masukkan kembali potongan pisang ke dalam tepung kering. Agar tidak rawan remuk, tata pisang di atas tepung kering seperti ini ya. Dan selanjutnya aduk pelan dengan cara diangkat sambil dihempaskan seperti ini. Agar potongan pisangnya itu tidak rawan patah. Tuh lihat, hasil pisangnya itu sangat keriting. Jadi cukup dengan 2 kali penepungan dan 1 kali celup juga. Sekarang pisang crispy-nya itu siap digoreng. Catat. Oke, goreng potongan pisang Kentucky seperti ini. Pastikan begitu pisang dibalut tepung seperti ini, pisangnya itu segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu. Karena jika dibiarkan agak lama sedikit saja, maka hasilnya itu nantinya pisang Kentucky jadi rawan keras. Catat. Oke, goreng dengan menggunakan api besar di awal hingga pisang mengapung ringan dan kokoh. Jangan lupa sesekali itu diaduk-aduk agar matang merata dan tidak rawan gosong. Setelah 3 atau 4 menit digoreng, ketika potongan pisangnya itu terlihat mengapung ringan dan kokoh begini, maka segera kecilkan api kompor, goreng hingga kuning keemasan dan pisang matang luar dalam. Durasinya itu cukup sekitar 5 menit tergantung panas kompor masing-masing. Sambil menunggu pisang matang, jangan lupa ini tepung keringnya itu kita ayak lagi ya guys. Dengan begitu hasil pisang Kentucky-nya itu bisa selalu keriting dan renyah sempurna. Nah, ketika pisang nyaris matang seperti ini, segera besarkan kembali api kompor agar hasil Kentucky pisangnya itu tidak menyerap banyak minyak. Kemudian lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Jadi total durasi menggoreng pisangnya ini adalah sekitar 9 sampai dengan 10 menit saja. Oke, setelah matang segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Goreng sisa pisang hingga habis. By the way,
jika akan dibuat menjadi pisang Kentucky versi frozen, sebaiknya goreng pisang asal sampai kokoh saja seperti ini. Jadi jika untuk disimpan di freezer, kita cukup menggoreng Kentucky pisang selama sekitar 5 menit saja. Nah seperti ini ya tampilan pisang Kentucky yang akan disimpan sebagai stok frozen food alias sebagai stok makanan beku. Catat. Dan ini dia guys, satu resep itu ternyata hasilnya lumayan melimpah. Dan ini adalah perbandingan antara pisang crispy yang sudah matang dan siap dimakan dengan pisang crispy versi frozen yang digoreng setengah matang. Bisa dilihat bedanya kan ya? Yang sudah matang itu terlihat kuning kecoklatan, sementara yang versi frozen itu terlihat masih berwarna pucat dan agak kuning. Oke, tempatkan pisang crispy frozen di dalam wadah tertutup. Dan selanjutnya simpan di dalam freezer agar bisa awet lebih lama. Pisang crispy frozen ini insya Allah bisa tahan hingga 6 bulan di dalam freezer. Wow, amazing. Sementara untuk pisang crispy yang sudah matang ini agar lebih nikmat itu bisa ditambahkan topping sesuai selera. Dan ini saya menggunakan keju cheddar parut secukupnya. Kemudian juga ada saus coklat rumahan hasil bikinan sendiri ya. Untuk saus coklat ini resep lengkapnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya ya guys. Kalian bisa cek di video brownies alpukat lumer atau bisa juga di video resep donat kukus lumer. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Untuk hasil Kentucky pisang yang renyah, garing, keriting dan cantik, selain kita harus sering-sering mengayak tepung kering seperti ini, kita juga harus memastikan kondisi minyak yang selalu bersih dari endapan tepung. Jadi setelah menggoreng, jika minyaknya itu kotor, segera buang ampas sisa tepungnya ya guys. Jika minyaknya itu selalu bersih begini, maka mau menggoreng Kentucky pisang sebanyak apapun juga, hasilnya itu bisa keriting cantik, renyah sempurna, dan bisa tahan kriuk hingga 12 jam. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat pisang crispy ekonomis ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.